baru saja mendapatkan kursi di Senayan. Kalau bintang tamu yang satu ini baru saja meninggalkan kursi di pelaminan. Maksudnya? Baru bercerai kan? Kata siapa? Iya kan kemarin udah ada pengadilan. Jangan asal ngomong kalian. Lah, tahu dari mana kalau dia nggak cerai-cerai? Orang udah cerai sama suaminya. Jangan ribut. Mantan suaminya. Jangan ribut. Berkahnya Ramadan bentar lagi jangan. Oh iya bener nggak boleh marah-marah ya. Tapi ada orang yang bilang katanya perpisahan itu tidak selalu membawa kesedihan. Betul, membawa kebahagiaan seperti saya. Ada yang kayak begitu, tidak semua. Tapi kalau yang satu ini dia setelah bercerai malah kelihatan lebih cantik. Iya, aku suka banget tuh. Kayak gue ya guys. Iya kayak kamu. Memang. Jadi ketika ada masalah, Dan gak selalu terjebak. ketika ada ketika ada masalah, pilihannya operasi plastik. Benar. Kalau yang ini kan dia pilihannya perawatan setelah bercerai. Kalau yang satu ini pilihannya bukan di meja operasi. Di Gunung Kawi, ya. Dibagi-bagi ambil. Daripada di meja bundar langsung aja kita panggil. Dena Devanka. Cantik banget sih. Iya. Kak, bajunya beli di mana kak? Ini ya abis berpisah dari sang mantan Lucu, suami, ya. sekarang semakin glowing, semakin beraura bersaya. Kenapa? Udah nggak sabar mau dapat pasangan yang baru ya? Belum tahu ya kabarnya? Yang mana? Udah ada yang baru. Pengusaha itu. Tahu. Baru tahu. Kaya raya ya. Jangan ngomongin saya. Bukan. Dena Devanka, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. baru operasi plastik katanya ya Sultan Biar. Bagus banget. Apa yang dioperasi? Ini coba lihat apanya yang dioperasi. Jadi aku di mini lift di sini. Oh, mini lift. Oh, bagus ya. Scalp, dihilangin lemak. Oh, aduh. Terus sama nggak kelihatan ya, Kak? fat graphy ya. Iya, nggak kelihatan. sih. Di mana kak? Di Korea. Di Korea. Langsung deh. Berikutnya nih, ini sama ini. Kapan waktunya tiap hari ada di sini? Kalau gue operasi kayak dulu mata udah kelihatan bengkak. Enggak, masih nanti ayo. Jangan ribut. Udah teman kita memang nanti bulan puasa dia mau ikut operasi. Siapa? Operasi ketupat. Ini kita mau kasih lihat Dena Devanka baru saja operasi di Korea. Polis. Dena, kenapa sih mengambil jalan operasi plastik? Kenapa tidak mengambil jalan yang lebih instan, misalnya pasang susuk atau ketok magic? Maaf ya, saya potong ya. Iya. Udah ditanya, saya juga habis operasi plastik. Operasi apa? Tapi kan setiap tahun saya harus perpanjang. Karena plastiknya plastik STNK. Aduh. Kenapa memutuskan operasi plastik sih? Jadi memang ada tawaran Kok dari. nggak ada plastiknya ya kak? Hah? Nggak ada plastiknya. Jadi ada tawaran dari apa namanya hospital di Korea. Terus kebetulan memang waktunya cocok dan pada saat aku minta izin sama mama juga, yang penting kan izin ke mama dong gitu loh ibaratnya. Ya iya masa izin ke mantan suami kan udah cerai. Iya bener. Terus udah gitu, yang penting tidak merubah apa gitu bentuk Iya lah. bener nggak ada yang berubah kok, cuma Makanya lebih lift lebih mudah. betul. Iya karena ditarik gitu ya. Tapi memang lebih kenceng ya, lebih bagus ya. Kalau kayak kita bisa ditarik. Bisa. Jangankan kakak tadi pada saat ada ekstra, pas ada ekstranya Kak Dena, Ya. Karen begini aja. Gue langsung bilang gini, lu pasti langsung mulai, langsung pengen ditarik gini. Kak Karen, ayo kak gitu ya. Iya kan? Itu butuh berapa lama prosesnya kemarin ditarik-tarik di Korea di operasi plastik? Ya operasi cepet lah gitu loh. Kayaknya 12 jam lah aku. 12 jam? 12 jam dalam operasi. Sampai aku sadar ya. Siuman ya gitu. Lama juga ya. Lama, jangan. Ya Allah. Jogja aja 6 jam. Ini emang operasi bukan Jogja. Tapi kenapa operasi plastiknya tuh sekarang setelah bercerai, kenapa nggak kemarin ketika masih berumah tangga? Waktu masih berumah tangga. Untuk membahagiakan suami gitu misalnya, kenapa sekarang? Saya belum izinkan waktu itu. Bukan. Mantan suaminya. Loh kebetulan yang mau sponsorin, yang mau endorse tuh sekarang gitu loh. Ya kan? Karena momen penawarannya sekarang. Bener. Dan lagi pula ini salah satu bentuk self love aku lah gitu loh. Berapa lama di Korea? 2 mingguan lah. Oh 2 mingguan itu semua juga dibiayai oleh mereka juga gitu kak? Enggak sih, pokoknya untuk Enggak dong. surgery-nya Surgery-nya aja. tiket, hotel kita sendiri. Ini kita mau kasih lihat ada foto before afternya Bang Komeng ya. Oh Dena Devanka. Dong. Coba mana lihat. Before after sebelum dan setelah operasi kita mau kasih lihat ya. Yuk.
Ayo dong. Mana nih foto-fotonya? Oh ini sebelum. Ini before. Sebelum. Ini sebelum ya. Sama aja. Oh, enggak kelihatan kayak kurang tidur. Kelihatan pemeriksaan. Ini pemeriksaan Sampai sebelum lebih konsultasi. cabi gitu. Wah dicoret-coret, Operasi. lulus-lulusan ya? Iya, lulus. Ini masuk ruang operasi. Oh, ini before. sebelum. Aduh, tuking. Kamu yakin kalau si Karen lagi lu jangan mesti deh, Kak. kasih. Karen, lu mesti deh. Iya Kak, kan? mesti, Kak, dia mungkin 2 minggu lagi, Kak. Dena, mohon maaf. Dena lahir tahun berapa? 84. 84, hampir sama kayak aku. Bang, masalahnya dia ini udah 3 kali operasi mukanya. Ujung-ujungnya apa? Diedit juga mukanya. Iya loh, tapi kamu merasa semakin bahagia nggak setelah akhirnya kamu di operasi plastik? Atau kamu merasa ada kurang puas gitu, pengen nambah lagi? Karena soalnya ada yang bilang kalau orang udah sekali operasi, pengen operasi tuh, lagi. Enggak sih, sekarang udah puas banget. Makanya kan rencananya mau diajak balik lagi bulan April ini. Cuman aku pikir Operasi apa lagi? Apalagi gitu loh. Iya, udah jangan. Enggak, udah cukup sih gitu. Ini udah bagus banget Bagusan kok. natural alami gini, Kak. Iya benar. Terus kata pacar gimana setelah dioperasi? Ya, apa ya? Oh ya Jangan bahas pastilah komennya wah segala puji-pujian. Ya, Kak ini tapi nggak kaku ya, Kak? Nggak berasa kaku? Enggak. Ya sekarang udah getting better, sifat grafnya udah turun. Kalau awal baru beres tuh makan sulit nggak, Kak? 2 hari pertama aja ya. Apa bubur atau apa? Ya bubur, kita kan susah ini, kita masih kayak diperban, tapi hari Tapi kedua lebih tirus ya. Lebih tirus. Benar. Kalau Bang Komeng kemarin waktu operasi pekat penyakit masyarakat gimana tuh? Saya habis operasi itu malah nggak bisa makan. Kenapa? Karena duitnya buat operasi. Gak ada sisa. Gak ada sisa. Nggak ada sisa. Habibah. Kalau ada sisa ya diisep. Sisa. Rokok Arab ya. Ada pantangan-pantangan nggak setelah operasi? Nggak Iya, boleh atau apa? sebelum operasi. Nggak boleh manggul lemari misalnya. Itu gak boleh. Bukan tukang panggul. Nah, setelah itu aku hindarin kayak seafood gitu, katanya kan lebih proses healingnya lebih lama. Alergi segala macam. Selain itu apa lagi? Gak boleh angkat beban. Iya, angkat beban. Selain seafood, makanan apa lagi pantangannya? Nggak ada sih ya, kayaknya so far sih ini. Penyembuhan sekitar ya 2 minggu tuh di sana udah ini. Udah better. Terus tapi aku masih berasa bengkak saat bulan pertama ya. Bulan pertama tuh masih bengkak lah gitu loh. Oh, 1 bulan itu Iya masih karena buka si gitu. fat graphnya. Tapi masih tetap pakai gini, Kak? enggak. Oh, dibukanya Apa tuh? Tapi masih kayak kayak pocong tuh. Tapi Dena, apakah kamu puas dengan hasil operasi yang sekarang? Alhamdulillah puas. Iyalah cantik banget tuh. Iya, cantik banget. Tapi juga dengar-dengar Diana katanya setelah operasi plastik kayak gitu ada yang seneng banget sama kamu ya. Siapa sih? Siapa sih Karen? Lu kasih tahu dong, lu kalau ngomong cuma begitu-begitu doang. Masa sih? Siapa? Ada. Orang ada Kan nanti kok. aku Baru tahu loh. tanya, tapi alasan kakak operasi itu apa? Apa karena memang kakak itu nggak pede atau memang? Nih kita kasih lihat artikelnya. Apa alasan Dena Devanka melakukan operasi di Korea? Cerai dari Ijong, Dena Devanka operasi plastik saat ex-suami Jonathan dan Irin di Go Public. Ih nggak ada ngaruhnya. Kenapa, Kak? lah, Ih, gitu bukan sih. kita yang baca ya, Wi. Dia yang baca ya, Wi. Iya, Ih, iya, nggak mau. iya. Ih, aku takut. Nggak ada Gimana? ngaruhnya sih. Nggak ada ngaruh sama sekali karena itu kan bukan urusan aku lagi gitu loh. Jadi udah aku udah nggak Iya, mau bener. tahu tentang urusannya mereka. Bagus, Kak, gitu, Kak, biar udah punya hidup masing-masing ya, Kak. Tapi Anda, Apaan sih? Apaan sih? Saya kira molong. saya mau nanya. Tapi Anda sebagai Bang Komeng sebagai mantannya bagaimana melihat Dena Devanka? Ya saya sangat senang sekali. Oh iya. Mending senang sekali ya daripada senang sekarung. Dena, Kita juga ketawa-ketawa begini sama kayak ditarik loh. iya. Karena Bang Komeng aja setiap hari lucu kali ya. Kan senam muka begitu katanya. muka. Ya, sudah ya. buka. Tapi anak-anak gimana responnya ngeliat Setelah kamu pas operasi. pulang dari Korea? Kan ada bengkak-bengkaknya Iya, tuh. bengkak-bengkak ini termasuk lehernya juga nggak ditarik? Nggak, aku nggak neck lifting nggak. Oke. Anak-anak responnya gimana? Responnya ya sekarang muji-muji terus, apalagi yang kecil kan. Mama Dena cantik ya gitu-gitu. Seneng deh. Terus Yayang cantik ya gitu. Kalau Yayang mah udah pasti, bukan cantik lagi. Kemarin lama di Korea anak-anak dititipin sama siapa? Kan tinggal sama mamaku. Jadi ada mama, ada kakak ipar, banyak. Ada Yayang juga pulang pergi gitu nganterin. Enggak juga. Yayang nganterin ke sana. Oh, boleh. Yayang ke Oh, berarti Korea. kakak ngomong itu betul ya? Iya.
Jadi bener, Yayang kemarin nganterin ayangnya ke Korea. Saya nganter ambulan waktu. Supir ambulan Kalau dong. ini masih enak ya, ada ibunya, neneknya dititipin. Kalau saya pergi kan anak saya titipin di penitipan helm. Tapi ini ngomongin soal anak, kemarin tuh Jonathan Frizzy, Ijong, mantan suami kamu sempat jadi bintang tamu di sini. Terus kemarin dia cerita tentang perundungan, bullying terhadap anak-anak. Kita kasih lihat dulu ya, biar nanti Dena bisa klarifikasi. Cuman kalau di sekolah, anak aku suka cerita, papa ada yang bilang Dede gemuk, ada yang bilang Dede matanya kenapa pakai kacamata. Terus aku bilang, kalau dibully gitu bilang, jangan suka bully-bully ya gitu, karena udah nggak berlaku lagi zaman sekarang. Aku ngajarinnya kayak gitu. Jadi ngajarin. Kita maafin dulu, kita tenang dulu gitu. Nanti kalau mereka main fisik lagi aja aku gituin. Emang pernah menceritakan masalah itu, Kak? Enggak sih ya, justru setahu aku malah bingung kalau lihat tayangan ini karena anak-anakku nggak pernah namanya mengalami hal apa ya macam kayak dibully atau diledekin kayak gitu sih. Kok aneh kok dia cerita ke Ijong tapi ke kamu nggak cerita? Nah itu dia, karena kan aku tiap hari sama anak-anak gitu. Bahkan aku juga kadang suka kalau aku ada waktu pasti aku jemput anak sekolah dan itu pasti kita ya deep talk lah gitu loh. Hari ini gimana? Are you happy? Ada apa di sekolah, di kelas bagaimana gitu. So far sih kayaknya anak-anak nggak ada cerita dibully apa gimana ya. Kalaupun iya, aku kan pasti harus langsung kontak gurunya, ke guru BP atau ke prinsipal gitu. Tadi anak-anak diketok. Maksudnya? Tadi setiap pulang itu Deep talk. Deep talk. Oh, Deep talk. Oh, itu mah tempatnya Kak Karen, ketok meji. Jadi Deep talk. ini cuma keluar dari mulutnya Ijong, tapi kamu nggak tahu cerita ini. Enggak. Dan tidak ada ya, menurut aku sih kayaknya nggak ada karena anak-anak nggak ada namanya cerita seperti itu ya. Gitu. Kalau nggak ada kok Ijong bisa cerita seperti itu. Nah aku nggak paham deh bagaimana, makanya aku bingung kok bisa, padahal aku yang tiap hari sama anak-anak. Apakah setelah ada di sini Kakak nanti akan pulang akan menanyakan itu kepada anak-anak atau mungkin langsung berhubungan dengan Kak Ijong? Justru kayaknya setelah tayangan itu dari pihak sekolah ada yang tanya sama aku, Mami memangnya ada siapa yang dibully gitu? Aku juga bingung ya, karena nah itu dia pihak sekolah juga kan nggak tahu sama sekali gitu loh soal ini gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di media sosial kita tahu kemarin itu Ijong kan sempat cerita kalau dia mendapatkan hate speech ya. Kalau kamu sempat nonton atau sempat tahu hate speech dari hatersnya itu anak-anak ke bawah-bawah juga nggak sih sepengetahuan kamu? Enggak sih, enggak tahu. Ya? Enggak, berarti itu cuman Ijongnya aja yang dapat komentar. Kita juga berharap tentu saja tidak ada bullying apalagi buat anak-anak. Buat anak-anak nggak ngerti apa-apa. Benar, jangan sampai kalau misalnya mau komentar ya orang tuanya aja, jangan sampai anak-anaknya dibawa dan alhamdulillahnya memang tidak ada. Oh, oke. Tapi buat Dena sendiri, sekarang hubungan antara anak-anak sama Ijong gimana sih? Baik, ya kan punya alat komunikasi sendiri sama papanya gitu loh. Tiap 2 minggu sekali juga jemput, pergi gitu. Apa alat komunikasinya? Ya pakai ada handphone masing-masing. Pager, pakai pager. Ya kan nanya kan Kari pemirsa di rumah kan Sobat Ambiar kan apa tuh alat komunikasinya gitu. Bisa kan kaleng dibenangi. Zaman dulu lagi apa. Dena, tapi kita mau kasih lihat juga satu artikel yang satu ini. Kemarin sebenarnya Ijong sudah menjawab, tapi kita minta cerita kamu juga ya. Ini di artikelnya. Dena Devangka akui kecewa Ijong tak adil beri angpau pada anak-anaknya hingga menangis. Maksudnya piye? Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya angpau apa ini? Jadi kan memang setiap tahun pada saat Cynthia tuh selalu sama papanya, terus selalu diajak pergi ke mungkin teman-temannya yang ada open house lah gitu loh. Ya udah anak-anak dan pada saat pulang ke rumah yang bawa angpau banyak itu cuman yang anakku yang cowok yang si Zack. Nah yang Zoe sama Zion tuh enggak. Jadi begitu di rumah tuh ngelihat si Zack pegang angpau banyak nangis. Mana angpau aku? Gue bilang ya nggak tahu, tanya aja sama papa. Dia teks lah, kemana pak angpaunya? Gini gitu. Tiba-tiba papanya menjabarkan lah kalau loh ini kan saya. Iya. Dijabarkan kalau ini kan tadi papa simpen karena ini rulesnya seperti ini, aturannya gitu. Nah itu sih aku agak kecewanya kayak kenapa mesti pakai aturan dipegang sama papanya, karena papanya mau beli game di game di gadgetnya gitu loh. Jadi aku pikir kayak kenapa sih uang angpau kan paling berapa sih isinya gitu kan, maksudnya kan biar anak tuh seru-seruan pegang.
Nggak Oke. usah disimpan mama. Untuk masalah yang satu ini kemarin Ijong juga angkat bicara. Kita Iya, mau iya. lihat tanggapan Ijong ya. Iya. Video kebersamaan Ririn Dwi Ariyanti dengan Jonathan Frizzy alias Ijong. Oke, kurang lebih kemarin tuh Ijong bilang bahwa ini tuh bukan satu masalah yang begitu besar yang tidak harus dipermasalahkan. Tapi mungkin bisa jadi kan anak yang paling gede dapat angpau karena lebih dia banyak. pengen nyimpen angpaunya, tapi yang Iya, kecil yang karena memang kecil. pengen beli game gitu. Makanya ya udah dipakai buat game, bapaknya yang pegang, bapaknya yang spend. Ya anyway, aku juga males ya nanggepin nanti dari pihak sana. Oh biasanya tuh suka ini lagi lah, suka komplain lagi ke aku. Jadi aku pikir udahlah toh solusinya sudah ada. Anak-anak juga udah akhirnya udah aku gantiin. Ya udah nih ya angpaunya ya udah punya. Oke. Akhirnya mereka punya celekan masing-masing. Kita di mau rumah. kasih lihat dulu ya, ini tanggapan dari Jonathan Frizzy. Katanya Mas Ijong nggak adil gitu. Oh enggak sih, enggak ada. Nggak ada itu karena- beritanya hoax tuh. Nah, maksudnya artinya Ijong selama ini punya waktu buat anak-anak. Selalu ada kan kalau setiap aku sama anak-anak pasti aku coba untuk posting, walaupun cuma satu kali Aku lihat sih. gitu. Aku juga orangnya nggak gila-gila posting, nggak gila-gila pencitraan. Gak gila-gila posting, gak gila-gila pencitraan. Maksudnya apa dan ke siapa itu tuh Mas? Tanggapan Nggak kamu? ngerti kadang-kadang dia suka ditanyanya apa jawabnya apa sih menurut aku ya. Ya nggak tahu sih, aku masih nggak ngerasa ya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan sebagai. Saya nggak mau jawab. Jadi untuk masalah angpau itu bukan masalah besar lah ya. Bukan masalah besar, udah ada solusinya. Anak-anak juga sekarang udah happy. Oke. Tapi Dena kalau ngelihat pernyataan Ijong seperti itu apa dalam pikiran kamu? Pikiran aku nggak tahu ya kenapa gitu. Udah nggak ada urusan juga aku sama dia sih gitu loh, biarin Ya aja mungkin lah. dia buat orang lain ya Kak. Iya. Karena menurut aku kalau misalnya itu di refer ke aku, ya kebersamaan aku sama anak-anak kan ya memang ya aku bersama sama anak-anak, dan kalau aku suka posting ya why not gitu loh. Itu Oke. aja sih. Baik, buat Dena kita punya satu tayangan. Ya. Kamu tanggapi tayangan yang satu ini ya. Gimana tuh Kak? Apa ya gimana? Yang gitu deh. Ketika melihat seseorang pernah hadir di dalam kehidupan Dena Devanka, ayahnya anak-anak yang terlihat bahagia bersama dengan apa yang ia miliki sekarang. Oh ya bagus lah, nggak apa-apa. Berarti kan perjuangannya sudah sampai apa ya, titik hasil yang paling mereka inginkan gitu loh, ya kan? Titik hasil yang paling mereka Mereka ingin, inginkan. ya. Tahu dari mana ini adalah merupakan titik hasil dari apa yang mereka inginkan? Gini deh, seseorang atau pasangan tuh kan bersama tuh kan harus ada tujuan, bener gak gitu loh. Dan ibaratnya apapun rintangannya pasti akan dia jalani mereka berdua. Toh ya sudah kesampaian kan ibaratnya. Jadi ya udah bagus lah kalau kayak gitu. Bang Komeng tanggapannya sebagai bendahara kawal Lenteng Agung gimana? Ya saya sih nggak muluk-muluk ya, walaupun saya sudah berusaha dengan mau bulan puasa. Orang benar. Itu masih ada hubungannya loh dengan saya punya visi dan misi. Apa? Ibu aja kan selalu nanya kepada anaknya, apakah kamu bahagia hari ini? Kan selalu bahagia. Tuh itu modal bahagia tuh kayaknya. Itu modalnya Bang Komeng. Ya, jadi kan kalau udah bahagia semua pasti sejahtera. Amin tuh. Jadi Bisa aja tuh bahagia bolak-balik aja Jakarta Bandung, Jakarta Bandung. itu bus. Ya, ada PO bahagia. Kita mau kasih lihat ya buat bahagia. Ada satu artikel buat Dena Devan. Jonathan Frizzy mengaku tak pandai pilih pasangan. Sindir Dena Devanka. Gimana Kak tanggapannya Kak? Nggak apa-apa. Apa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Ayo jawab. Kalau tidak pintar memilih pasangan, berarti kan kalau aku pacaran sampai 7 tahun, menikah 9 tahun, anak 3 ya pemirsa ini aja dulu, dikalkulasin dulu aja. Kalau memang tidak pintar gitu aja. Ya aku mah kalau ada orang bilang ke aku gini, aku tuh nggak pandai pilih pasangan, aku bakal bilang, "Ih, sama aku juga nggak pandai pilih pasangan." Ya kan bisa jawab begitu. Betul. Ya kan tapi nggak apa-apa Jangan lah. gitu dong, aku jadi tersinggung. Yang pandai memilih pasangan itu hanya Mur. Mur siapa? Pasti temannya Baut. Pernah salah lagi
gitu. Sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang. Pokoknya Iya, ya, Kak Lang. intinya kuncinya seperti Bang Komeng bilang harus bahagia. Sekarang masing-masing udah bahagia. Di bulan yang baik semoga kita juga bisa lebih baik dan bisa lebih bahagia dengan program terbaru Trans TV. Kakaknya Roma.